Tuolak namargo si pertangiani dok dok pesitanon damulo talui pasitu turana di gebatanai tuana manaluhon sude pangoloi. Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian yang akan menuntun kita di dalam melakukan aktivitas kita. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ajarilah kami dan seisi rumah kami untuk terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan senantiasa berjalan dalam terang Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita beri tema kuat di dalam kekuasaan Tuhan. Kita awali firman Tuhan pada hari ini dari satu ayat yang tertulis di 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, tema kita di bulan September ini adalah pertobatan. Cara licik iblis untuk memperdaya manusia akan terus berlangsung sepanjang hidup kita. Tipu muslihatnya sering membuat manusia menjadi terperdaya dan masuk perangkapnya. Banyak cara iblis yang mengganggu iman seseorang, terlebih-lebih ketika kita sedang mengalami banyak pergumulan dan persoalan hidup. Saudaraku, masalah dan persoalan hidup membuat kita kehilangan semangat, kehilangan akal sehat kita, sehingga kita gampang terperdaya. Oh, itulah mengawali surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Mereka orang-orang yang beriman, orang-orang kudus. Hidup mereka diganggu oleh kuasa-kuasa iblis, sehingga membuat mereka menjadi melupakan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang sedang mengalami persoalan-persoalan hidup, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terus ingin secara instan mendapatkan solusi, disinilah iblis berperan. Iblis dengan cepat mencarikan solusi. Iblis dengan cepat menawarkan kemudahan-kemudahan yang membuat manusia tidak lagi mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudaraku, berbagai cara iblis menggoda manusia di dalam pergumulan-pergumulan hidupnya. Ada orang yang tidak kuat sehingga dia harus bunuh diri.
cara iblis mengganggu pikiran manusia. Ada orang-orang, sebagian orang juga yang tidak lagi bisa berjalan lurus. Dia tidak lagi memikirkan apa berkat-berkat yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Dia melupakan berkat-berkat dan lebih lagi condong, lebih dominan kepada persoalan-persoalan hidupnya, sehingga dia memilih untuk mencari jalan keluar dengan cara mendengarkan tawaran-tawaran dari iblis. Dia pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, pergi ke paranormal, yang membuat hidupnya menjadi lebih lagi terperosok ke dalam jurang maut. Dan itu membuat dia bukan menyelesaikan persoalan. Saat ini persoalannya bisa selesai, namun persoalan itu tidak akan segampang itu. Karena iblis tidak akan mau cengkramannya itu dilepaskan. Dia akan terus mencengkram orang-orang yang sudah di dalam kekuasaannya. Sehingga bukan hanya dia, bahkan keturunan-keturunannya pun akan mengalami kesulitan-kesulitan yang dibuat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebab hanya Tuhan penolong kita. Karena kita sudah ditebus, karya keselamatan yang sudah kita terima itu sifatnya kekal dan selama-lamanya. Untuk itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingatlah bahwa Tuhan lebih kuat dari persoalan hidup kita. Bahwa kita punya Tuhan lebih kuat dari sakit penyakit kita. Bahwa kita punya Tuhan bisa mengalahkan segalanya. Asal kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Dan kita selalu berjalan dalam terang Tuhan. Dikatakan di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jaminan yang diberikan Tuhan luar biasa. Segala yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kita dimampukan untuk melewati semua persoalan-persoalan hidup kita. Sehingga kita berdecak kagum untuk setiap mukjizat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita hidup berkenan dan menaruh Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga kita dipimpin oleh Roh Kudus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi kuat dan kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri, tetapi kekuatan kita adalah karena Tuhan yang memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita. Selamat hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur mendapatkan firman yang luar biasa, bahwa kami harus berdiri tegak ya Bapa. Kami harus kuat di dalam kekuatan kasih kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah setiap orang-orang percaya, orang-orang beriman, terus berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berserah kepadamu untuk seluruh gereja, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, demikian juga jemaat-Mu, agar kami tetap menjadi orang-orang yang setia, sebab Tuhan sudah lebih dahulu setia kepada kami. Berkatilah setiap kami ya Bapa. Apabila ada yang sedang dalam kondisi sakit, mari Tuhan Kau sembuhkan. Saudara kami yang sedang berduka, Engkau hibur. Saudara kami yang mengalami persoalan-persoalan hidup, Engkaulah solusinya ya Bapa. Saudara kami yang sedang merindukan keturunan, berilah tepat pada waktu Tuhan. Anak-anak kami pemuda gereja yang sedang merindukan jodoh,
Engkaulah Tuhan yang memberikan jodoh yang seiman kepada mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami, presiden kami, dan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan pekerjaannya mensejahterakan bangsa ini. Biarlah kami terus berdoa, sebab Tuhan akan mendengarkan doa kami dan mengabulkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.